warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat ya. Semangat. Kajian malam ini kita langsung aja, tadi udah diisi dengan pembukaan oleh Mister siapa tadi? RW. Oh, Mister Elanda. RW. Kita lanjutin mengenai amanah. Apa yang kita diamanahin oleh Allah sebenarnya? Al-Quran. 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 Apa itu Al-Quran? Saya tahu nggak apa itu Al-Quran? Undang-undang. Al-Quran apa lagi? Pedoman apa lagi? Tunjuk apa lagi? Beda. Al-Quran itu adalah standarisasi Hidup. bacaan. Standarisasi bacaan. Isinya apa? Huruf. Apa lagi isinya? Betul, huruf. Isinya apa? Isinya adalah instruksi. Informasi. Ada lagi isinya. Juklak Dan juklis. dan juknis. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk Tertulis. teknis. Nah, ini semua adalah data. Data untuk apa? Untuk melaksanakan proyek kerja. Proyek kerjanya sebagai apa? Kita di sini. Kira-kira apa proyek kerja yang ditawarkan oleh Allah di sini? Ayo, kira-kira proyek kerjanya apa yang ditawarin? Ibadah kerjaannya, proyeknya. Saya nanya proyeknya. Akimudin itu pekerjaannya. Proyeknya. Nama proyeknya. Hah? Dakwah itu kerjaannya. Proyeknya. Bukan. Proyeknya adalah Khalifatul Fil Ard. Itu nama proyeknya. Tuh, tadi ngomongnya tapi nama. Hah? Proyeknya adalah Khalifatul Fil Ard. Kita diutus ke bumi sebagai khalifah. Sekarang apa itu khalifah? Bukan, pemimpin itu amir. Apa ya khalifah? Bukan. Apa itu khalifah? Siapa yang mau diganti? Bukan. Apa itu khalifah? Kekuasaan. Bukan. Ayo, siapa yang itu khalifah yang tepat? Yang tepat aja satu aja. Siapa? Hah? Khalifah itu adalah beban. Amanah. Kembali Iya. amanah. Amanah. Kalau amanah tinggal dikerjain gimana kira-kira proyeknya? Gagal. Gagal hidup. Gagal total. Gagal total. Kalau udah gagal total gimana? Ya sudah. Selesai. Zong. Coba lagi. Habis sudah. Nggak ada lagi. Wah. Pertama, bagaimana kita mengenal proyek? Kalau proyek bisa dikerjain sendirian nggak? Tidak. Harus beramai-ramai. Kira-kira alat panggilnya seperti apa sih? Alat panggil proyek? Kan kita harus buka open recruitment. Betul nggak? Bagaimana cara manggilnya? Nomor 1 yang dipanggil. Wassalatu wassalamu alaik. Siapa aja yang dipanggil? Siapa yang dipanggil pertama? Ya Rasulullah.
Yang kedua siapa? Imam Mujahid. Siapa imam yang mau kerja keras? Siapa yang mau jadi guru dan mau kerja keras? Siapa yang mau jadi pemimpin dan mau kerja keras? Terus yang ketiga siapa? Nasirul Huda. Nasirul Huda. Apa itu Nasirul Huda? Nasirul itu membantu menegakkan aturan. Jadi pengawas. 3 ini dipanggil nih. Mandor. Hah? Pelaksana, kepala Pelaksana. pelaksana. Siapa yang melaksanain kira-kira? Hah? Siapa yang bisa melaksanain proyek kerja Allah? Kita kasih tahu. Ya, kita kasih tahu. Allah menitipkan NKA. Apa itu NKA? Negara Karunia Allah. Siapa yang punya? Allah. Hukumnya? Kalau kerjanya tidak sesuai dengan peraturan Allah, kira-kira proyeknya bisa jalan nggak? Kenapa? Karena tidak amanah. Gagal, gatot, tidak amanah dan gagal total. Kira-kira proyeknya dikasih 3 bentuk sama Allah. Proyek apa aja? Kalian tahu nggak? Proyek apa aja? Tadi kan ada disebutin 1 proyek tuh. Masih ada 2 proyek lagi. Masih ada 2 proyek lagi yang harus kita jalanin untuk membentuk yang namanya Negara Karunia Allah. Kira-kira proyeknya apa aja kira-kira? Kalian tahu nggak? Imam. Tidak. Nama proyeknya harus dijelasin. Itu efeknya. Amar ma'ruf nahi munkar adalah efek daripada proyek. Kira-kira apa itu nama proyeknya? 2 aja. Yang 1 bikin kapal agar kamu tidak tenggelam. Yang kedua bikin jembatan agar kamu tidak tenggelam juga. Jadi 3. Yang 1 bikin jembatan, yang 1 bikin kapal, yang 1 dijadikannya proyek khalifah. 3 proyek ini kenapa nih sangat penting banget nih 3 proyek nih. Kalau kita nggak jalanin 1 dari 3, maka tidak akan selesai hidup kita dan kita jana yang kita harapkan. Iya. Itu adalah kerjanya. Setelah kita panggil, baru amanu adalah fokusnya kita. Jahadu adalah kerja keras kita. Nah sekarang ini 3 proyek kita jelasin dulu. Proyek pertama kita buka surat Al-Baqarah ayat 30. Dibaca coba pelan-pelan aja dah. Ganti baca ganti. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya kita hapus dulu sebentar. Khalifah, proyek kita khalifah. Ya. Proyeknya nomor 1 adalah Khalifah. 1. Baca coba pelan-pelan. Dan ingatlah ketika Pelan-pelan. Dan ingatlah. dan ingatlah ketika 1 ya. Bentar dulu. Dan ingatlah. Berarti disuruh apa itu? Ingat. Ingat, jangan lupa ya. Iya. Ada instruksi dari Allah. Ingat. Jangan sampai Lupa. lupa bahwa kita punya tugas sebagai khalifah. Itu adalah beban. Ingat loh. Pelan-pelan bacanya. Ingatlah. Terus kalimatnya? ketika Tuhanmu berfirman, Tidak ada kata Tuhan, tapi ada kata Rob. Rob. Buka. Apa tuh Rob buka? Aturan sistem. Rob buka itu dibagi 4. 1. Pendidikannya. Pengaturannya. Yang kedua, kedisiplinannya.
hukumnya. Yang ketiga, kepemilikannya. Yang keempat adalah pemeliharaannya. Ya. Kalau udah dibilang kalimat terbuka, maka proses kerja ini harus dilaksanakan secara sistematis. Apa itu sistematis? Berurutan dan tersusun. Jadi, ketika Allah ini belum hadir di situ, baru disuruh ingat, pelajarin tentang pendidikannya, kedisiplinannya, kepemilikannya, dan pemeliharaannya. Kepada siapa nih? Allah mengatakan ini kepada Dewan Musyawirin. Siapa Dewan Musyawirinnya itu? Para malaikat. Jadi Allah sebagai siapa? Pemilik proyek. Dewan Musyawirin sebagai Mandor. pembantu pelaksana Allah, staf ahli. Staf ahli ada berapa orang? Ada yang kita katakan ada 10 staf ahli. Iya, Malaikat 10 staf ahli proyek Allah. Jibril, Mikail, Israfil. Nah, tugas staf ahli adalah melaksanakan dan mengawasi berjalannya proyek. Makanya ada kalimat dua di tangan kita namanya raqib, pengawas dan pencatat. Awasin, Berarti proyek kerja kita diawasin nggak nih? diawasi. Kira-kira bisa main-main nggak kita nih? Bisa ada uang licin. Hah? Bisa ada uang pelicin? Iya. Ada uang bawah meja. Betul. Kalimatnya siapa? Kalimat Nabi Lut yang ngurusin. Kalimat Nabi Lut sukanya nyogok dan disogok. Sogok, Lewat depan atau lewat belakang? depan belakang. Belakang. Pinter itu dia. Belakang. Kenapa lewat belakang? Tan. Mi. Sodom. Mi. Tidak lewat jalan yang benar, lewat jalan belakang. Gay. Kaumnya Nabi Lut. Kenapa dibilang gay? Mereka satu, selalu menyukai hal-hal yang sama. Kamu senang disogok, saya senang nyogok. Hah? Loh, kalimatnya homo loh. Homo itu senang disogok, nggak senang nyogok. Dua-duanya. Nah, satu senang nyuap, satu senang nyuap. Satu senang disuap, satu senang terima suap. Itulah kata sodomi. Dari negeri Sodom, Suap. negeri yang sama, senangnya uang mau meja. Iya. Suap dan menyuap. Nah, itu yang beresin secara internal. Yang beresin siapa? Nabi Lut. Lut. Setelah lubangnya udah disodok, ya, karena dia sodomi, lubangnya udah disodok, maka per buat ngeberhentiin kotoran diputus semua nih. Ketika dia udah putus semua, maka orang itu akan mengidap yang namanya sakit HIV. Kenapa begitu? HIV itu akan merontokkan semua sel-sel yang ada di dalam badan. Contohnya, ketika kita makan cabai yang pedas, terus kebanyakan air dan tidak ada panas, kira-kira yang dikeluarkan apa? Bulat atau mencret? Mencret. Badan kita kayak gimana? Lemes. Langsung lemes. Itu dikasih tahu ketika per kita itu luka. Per kita itu luka, maka akan menghasilkan HIV. Ketika HIV itu terakumulasi dengan virus, maka akan menghasilkan yang namanya AIDS. Nah, itulah penyakit yang datangnya emang dari zaman Nabi Lut. Lut. Sekarang balik lagi. Proyek kerjanya sama. Mereka kayak begitu.
seneng nyogok dan disogok. Maka proyek kerja mereka akan rusak. Siapa yang memperbaikinya? Nabi Lut. Banyak yang sadar orang-orang kayak gitu, tapi komunitasnya tetap ada. Dari mana komunitas ini lahir? Saya kasih tahu, dari mana komunitas ini lahir? Dari kesalahan orang tua mereka. Lah, kok kesalahan dari orang tua mereka? Karena ketika Allah memberikan anak itu laki-laki, tapi bapaknya pengen anak perempuan, maka yang lahir adalah anak yang bawa gayung. Anak yang bawa gayung. Nggak ada. Gitu. Gitu. Iya. Nah, anak yang bawa gayung. Karena apa? Bencong. Bukan. Dikasih Allah adalah laki-laki, tapi orang tuanya pengen Perempuan. Blasteran, Pak. maka anak itu akan jadi feminin. Tapi ketika Allah ngasih anak itu perempuan, orang tuanya pengen laki-laki, maka anak itu akan jadi tomboy. Yang salah siapa kira-kira? Orang tua. Itulah tanda mereka tidak pernah bersyukur. Nah, nanti komunitas-komunitas ini mereka berkumpul. Maka berkumpullah mereka pada suatu tempat namanya LGBT. Karena kesalahan-kesalahan dari orang tuanya. Makanya ketika orang itu mengandung dan bapak ibunya harus bernazar sebelumnya. Aku akan mengabdikan anakku ke Baitul Maqdis. Udah bukan Baitul Maqdis, tapi berkhidmat kepada Allah. Nah, ini kita dikasih tugas sama Allah nih, turun ke bumi. Betul nggak kita dikasih tugas nih sama Allah? Yakin? Taunya dari mana? Tahu tugas dari Allah dari mana? Kita disuruh jadi khalifah. Kan harus kita tahu nih asal usulnya nih. Iya, itu kan baru rencanakan. Coba dah, terusin kalimatnya. Aku hendak. Udah jadi belum? Belum. Belum. Menciptakan. Hendak. Baru rencana. Lo baru rencanakan, baru rantap, baru ketetapan, baru rencana dan progres. Belum aplikasi dan implementasi. Jadi di ayat 30 ini proyeknya udah jadi belum? Belum. Belum. Baru rencanakan. Terus kalimatnya Hendak menjadikan khalifah. menjadikan khalifah. Di mana tempatnya proyek ini? Bumi. Di bumi. Buminya udah ada belum? Udah. Buminya udah. Cuman proyeknya belum diturunin. Baru namanya FGD, Forum Grup Diskusi Dewan Musyawarah. Perhatiin tuh kalimatnya, kalau kita baca pelan-pelan baru kita ngerti. Kapan nih khalifah ini bakal diturunin? Terus kalimatnya, terusin. Mereka berkata, Mereka ini siapa nih? Ngomong. Dewan Musyawirin, Dewan Desain, Dewan Suro kalau bahasa kitanya mah. Ngomongnya apa? apakah engkau hendak Apakah engkau hendak? Apakah pertanyaannya tuh? Hendak? Udah belum dibikin? Belum. Belum juga. Belum dibikin. Hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Jadi khalifahnya belum dibikin kan? Belum. Baru masih ngobrol-ngobrol aja nih. Planning. Sana. Terus kalimatnya? menjadikan orang yang merusak? Nah, Waduh. Tahu. kalau proyeknya begini, pasti akan menghasilkan kerusakan. Wah, kacau dah nih. Overtime nih kata malaikat nih, kata Dewan Musyawirin. Wah, overtime nih kalau barang begini dibikin nih.
Perhatiin tuh kalimatnya. Kalau barang ini dibikin khalifah, pasti kacau di bumi dah. Kita ngomongin khalifah ya pada ditangkapin. Iya. Hah? Kacau. Kacau nggak? Kacau. Kacau. Terus kita ngomongin khalifah pertumpahan darah, betul nggak? Betul. Berantem. Ini proyek berat apa proyek tidak berat sih sebenarnya? Sangat berat, Pak. Sangat berat. Iya. Sekarang bagaimana nih? Sekarang bagaimana proyek ini? Nih, yang harus kita pikirkan bagaimana proyek ini turun, tidak ada perpecahan, tidak ada perkelahian, tidak ada pertumpahan darah, tidak ada kerusakan. Gimana caranya kira-kira? Loh, ini kan harus dijawab nih proyek nih. Karena kita pelaksana proyek. Betul nggak? Gimana caranya? Khalifah ini turun dengan benar dan tidak terjadi pertumpahan darah. Gimana caranya? Wah, ini orang dalam nyogok lagi nih. Waduh. Lagi nih begini. Nabil Lut, Pak. Hah? Nabi Lut lagi. Gimana caranya? Jawab. Yang bisa jawab persoalan ini adalah Nabi Muhammad. Sallallahu Dengan kata tuh. Butuh. Tidak ada pedang yang terangkat, tidak ada senjata yang keluar. Gimana caranya? Akan harus belajar. Kalau kita mau nurunin kalimat khalifah ini sebagai proyek, maka otak kita harus benar-benar profesional. Betul? Ya. Kalau kita nggak profesional, maka akan terjadi kerusakan dan pertumpahan darah. Sekarang bagaimana caranya profesional? Dan pasti itu yang harus kita pikirin nomor satu. Betul. Betul nggak? Betul. Nah, sekarang kita lanjutin lagi kalimatnya. Kita dan menimpakan dari sana. Ya. Sedangkan kami bertas. Sedangkan kami ini siapa? Dewan Sabirin, Dewan Suro, mikir. Dewan Suro juga mikir nih. Gimana? Hah? Mikirnya gimana Dewan Suro? Apa kira-kira terus? Bertasbih. Nah, satu bertasbih. Apa itu tasbih? Mensucikan. Nah, gini. Malaikat gini terus. Tahu sumedang. Kan bisa. Tasbih apa itu tasbih? Subhanallah. Apa subhanallah? Ya itu kan nanti subhanallah dibilang malaikat juga. Mensucikan nama Allah. Mensucikan nama Bukan Allah. suci. Kalau suci itu taharah. Apa itu tasbih? Mengikuti standar operasional dari SOP. Allah. Mengikuti SOP dari Allah. Allah. Nomor satu kata malaikat, saya selalu mengikuti SOP Allah. Terus yang kedua, Memujimu. bihamdika. Apa bihamdik? Memuji. Kalau memuji pasti ada nilainya enggak? Ada nilai buruk, ada nilai Siap. bagus. Ada jelek, ada bagus. Berarti harus ada penilaiannya. Malaikat selalu menilai. Kenapa? Ada mungkar, ada nakir. Itu yang akan diawasin nih ente semua nih. Sama mungkar, nakir. Kapan kira-kira munkar dan nakir itu bertugas? Kira-kira kapan munkar dan nakir itu bertugas? Di dokumentasi. Ketika arsip Anda sudah siap didokumentasi, dicuci, dibersihin, dimandiin, dibungkus, dan siap didokumentasi, diarsipin di bawah, baru ditulis. Nah, ini orang bener kan nih? Proyeknya dikerjain kan nih? Baru. Ente tahu dah tuh jawabannya. Hari ini nggak ada yang tahu jawabannya. Ada tugasnya di dalam. Kira-kira file mana yang rusak nih? Disk mana yang error nih? Itu tugas munkar nakir. Jadi Dewan Musyawirin itu udah punya tugas masing-masing. Kalau malaikat Malik nunggu apa? Neraka.
siapin tuh. Ini orang yang nggak bisa diatur nih. Kenapa Malik? Bisa mengatur, mengarahkan, mengendalikan, menempatkan. Wah, nggak bisa diatur nih. Buanglah reject. Nah, nggak bisa ditempatkan nih, buang reject. Nggak bisa diarahin reject. Apa lagi tuh? Pokoknya kalau udah kalimat Malik, itu harus bisa ngatur, bisa ngendaliin, Bisa nempatin. bisa nempatin. Nggak bisa itu reject. Sekarang, iya. Sekarang malaikat penjaga surga ini siapa? Ridwan, Tahu Ridwan siapa? Gubernur Jawa Barat. Kemarin adalah orang yang meng-ACC semua produk-produk yang Bagus. berkualitas Yang sukses. baru masuk ke dalam jannah. Kira-kira kita termasuk yang sukses atau yang rencanakan? Insya Allah sukses, Pak. Insya Allah harus ada perjuangan itu. Makanya harus jadi mujahid, orang yang memperjuangkan dan kerja keras. Masuk kucing Malik apa masuk kucing Ridwan nih? Nah, ini harus dijawab persoalan-persoalan ini. Terus kalimatnya? Dan menyucikan namamu. Ya. Muqaddas. Kodisu laka dari kata muqaddas. Dari kata makdis, artinya dijaga. Malaikat itu biasa cuma jagain. Woi, siapa yang ada tugasnya hari ini? Catat. Hah? Jadi semua udah ada datanya. Itu bagian sekretaris tuh. Ah, Catat. sekretaris itu dari kata sekret, yang tersembunyi, terrahasia. Dari kamu tahu malaikat. Bukan nggak tahu. Allah sih nggak perlu turun. Ajudannya aja suruh turun. Bagian rezeki ada Mikail. Bagian cabut kontrak ada Israfil. Bagian startup kerja ada Israfil. Konek, woi kerja lagi, konek. Simrompet. Lah kalau orang percaya datang dah tuh, asrama tentara. Israfil ini trompet terus tiap pagi. Konek. Hah? Bangun. Bener serius. Kenapa? Itu udah dijawabkan dari zaman Rasul dulu. Yang pakai sekarang tentara, kitanya nggak pakai. Disiplin, Pak, ya. Disiplin. Ada alarm kongok, mati, cok di lu. Kalau yang aku tidur. Nah ini, Awat. lah itu kita ini apa nggak bisa sukses. Makanya dipanggil kalimatnya. Dengerin kalimatnya dipanggil. Hayya alam Sholat. hayya alam sholat. Yang kedua, hayya alam. Salah. Artinya apa? Itu kemenangan. Salah. 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 Kalau kemenangan hanya alam fatah. Hah? Betul nggak? Ini hanya alam falah dari kata muflihun. Untung. Beruntung. Sukses. Sukses. Itu aja ditukar kita nggak ada komplain nih. Iya. Hah? Gimana sama untung? Beda untung lu masuk sama menang. Iya, betul, Pak. Hah? Menang belum tentu untung. Tapi kalau untung udah pasti menang. Betul. Kita nih banyak yang dirobah tapi nggak ada yang paham bahasa kita. Akhirnya apa? Kagak pernah untung. Yang dapat mah buntung. Amsyong. Amsyong. Nggak pernah cuan. Ada tukang cuanki tadi baru situ nongkrong. Cuanki. Ya cuan itu untung. Bahasa Cina. Bahasa Cina ya. Cari uang jalan kaki. Cuanki. Oh, cuanki. Cuanki cari uang jalan Wah, kaki. itu cari uang jalan kaki. Cari uang jalan kaki. Hah? Ya itu. Kita perhatiin. Khalifah belum dibuat, tapi orang udah pada ribut. Hah? Iya. Nah, sekarang kapan khalifah itu udah ada? Kapan proyek itu sudah ada? Belum. Setelah ayat 31 itu diturunkan. Bunyi gimana ayat 31? Allama Adamal asma. Nah, Laha. artinya apa? Dan dia ajarkan. Dan dianya siapa? Allah. Siapa Allah itu? Pengatur proyek. Pemilik proyek. Mengajarkan tata cara, bukan pemborong. Kalau pemborong itu mana? Kalau pemborong itu nanti jatuhnya jin, setan,
Iya, diborong habis sih. Itu borong habis. Kenapa? Kalimatnya begini. Setan cuma bilang, kasih saya pengikut, ntar gue yang ngajarin. Gampang kok. Iya. Hah? Itu memborong semua tuh lagunya kayak gitu tuh. Kenapa? Itu stakeholder. Jin, setan, iblis, itu stakeholder. Pemborong, maklar. Gemuk. Iya. Sekarang saya kasih contoh. Ada orang ngipri. Ada orang Ngipri. ngipri. Ngipri apa di sini bahasa sini? Ngepet. Nyupang. Nyupang. Bang. Ada orang nyupang. Datang ke maklar pertama. Kuncen. Kuncen. Di Kuncen, ini Mang Yana nih, kasusnya Mang Yana, saya baca nih, saya ulasin. Ujang Bustami itu, awas. Ujang Bustami, datang ke Dia Ujang datang Bustami itu. ke Kuncen. Di Kuncen dia bilang begini, woi Kuncen, lu bisa ngasih duit gua 3 miliar kan? Apa 3 triliun? Ujang Bustami itu, awas. Yang datang Ujang. Terus Kuncennya ini bilang apa? Ya gampang dah, ntar dah. Gua ajuin dulu proposalnya ke atas. Dia ngajuin ke proposalnya. Proposalnya misalnya apa? Siluman babi. Dia ngajuin ke siluman babi dulu. Woi, siluman babi. Tuh. Apa tuh siluman babi tuh? Nah, siluman babi ini ditanya sama Kuncen, bisa nggak? Dia bilang siluman babi, ya ntar dulu, gue belum bisa. Tapi ikat dulu perjanjian kerjanya, bikin MOU-nya dulu, baiat dulu. Baiatnya apa? Ini babi berak nih, Aduh, gawat. dikasih ke dia, makan. Tai gua, Tai babi ya, Pak. tai babi. Aduh, gawat. Monyet juga begitu, ular juga begitu. Yang pertama dikasih makan kotoran dulu. Agar apa? Kalau kalimatnya di Islam itu, di Al-Quran itu, aku bersaksi tiada ilah. Iya. Baru ada Allah. Allah. Berarti semua dikotorin dulu. Agar titik sentral Allahnya itu tidak dapat. Maka Allah itu terbuang dengan sendirinya. Setelah dia ikat MOU begitu, ini siluman babi naik ke namanya ke ablasa. Iblis. Dari iblis ngomong nih sama Mikail. Siapa Mikail? Pembagi rezeki. Oi Mikail, ada yang mau minta turunin rezeki nih 3 triliun. Hah? Oh bisa. Atas nama siapa aja? Disebutin, bukan Mang Yana doang. Anaknya, Suryadi. istrinya, terus suaminya, supirnya. Buat apa? Buat Bang Gerens. Bang Biarin. garansi. Diturunin sama Mikail minta izin dulu sama Allah. Ya Allah, ada yang minta diturunin rezekinya hari ini. Doanya dikabul nggak? Kabul. Dikabul. Diturunin rezekinya ke Mikail. Dari Mikail diturunin ke iblis. Iblis langsung ngasih rezekinya nggak? Enggak dulu. Tes dulu. Hah? Dia turunin dulu sedikit. Sama prosesnya, sama kayak Anda minjem duit ke bank. Sama persis. Ada bunganya berarti. Ada. Diambil satu-satu dulu anaknya. Berapa buat persen? tumbal. Anaknya buat tumbal. Habis itu apa? Istrinya buat tumbal. Habis itu apa? Supirnya buat tumbal. Habis. Habis itu pembantunya buat tumbal. Baru terakhirnya Tetangganya. tetangganya. Iya. Baru. Kenapa? Itu sebagai Bang Gerens. Jadi cara kerjanya sama pisah. Makanya Allah bilang, jangan kamu dekatin riba. Kalau kamu dekatin riba, prosesnya, hasil kerjaan pun sama. Seperti orang yang berzina. Nah ini bukan kesalahan. Kenapa? Wah yang dibahas Pak, ada pertemuan Pak, komunitas anti riba. Nggak bisa. Kalau nggak dibikin baitul malnya dulu, nggak dibikin negaranya dulu. Percuma, capek ngomongnya. Jadi kalau kita mau berantas namanya riba,
beresin dulu surat 9 ayat 60. Sodakotun dan nilainya fardu, bukan zakat. Surat 9 ayat 60. Ini kebalik. Yang ada asnafnya zakat atau sedekah? Hah? Yang ada asnafnya zakat atau sedekah? Zakat. 8 hasnat. Zakat itu nggak ada asnafnya. Yang ada asnafnya itu sedekah. Oh, sudah apa ya berarti ya? Udah terbalik, kita udah dibalik-balik ini belajar agamanya. Makanya proyek kita kagak ada yang berhasil. Nah, Mang Yana lagi disalahin Mang Yana lagi. Gitu. Nah ini kita bermasalah di sini. Akhirnya kita bisa jadi khalifah nggak? Enggak. Nah, Kenapa? Susah. walaupun dengan Mau Dewan buat Suro, Dewan Kongres, apa segala macam tetek bengeknya, ente beresin dulu susunannya baru. Beresin terjemahan Qurannya dulu, baru ente bisa kerja. Kalau Qurannya aja terjemahannya babak belur kayak begini, beradul. waduh, standar bacaan ente adalah rusak, kerjaannya nggak kepahaman. Makanya yang udah ngerti nausorof, yang udah ngerti ilmu Mantap yang kalau pendukung daripada terjemah, coba dah belajar bareng dan perhatiin bahasanya. Ada Ustadz Johan, ada ente, ada ini yang biasa nausorof, perdalam lagi jangan sampai naus syarat. sampai benar-benar, jangan sampai syarat benar. Kalau syarat benar bisa masuk rumah sakit jiwa. Nah, setelah Adam diajarkan oleh Allah tentang apa? Tentang apa? Terusin. Kepada Adam nama-nama benda. Nama-nama benda. Ini namanya apa? Kursi. Ada Kayu, prosesnya? kayu. Ada proses Namanya kerjanya. kursi. Ini namanya apa? Papan bor. Ada cara kerjanya, ini namanya apa? Jadi semua kita harus pelajarin proses kerja dari semua nama yang ada di bumi. Maka Allah akan menjanjikan setelah Anda bisa memahami nama-nama yang nggak usah banyak, 99 nama ini Anda pahamin dan tahu artinya, maka Allah berjanji, inna a'toina kal kautsar. Aku akan memberikan kamu nikmat yang banyak seperti telaga Kausar yang nggak akan habis-habisnya. Kenapa nih? Kok telaga Kausar nggak ada habis-habisnya? Karena di situ ada proses. Dua dikasih unsur telaga Kausar itu ada dua. Satu sumber daya alam, yang satu sumber daya manusia. SDA dan SDM. SDA dan SDM. Inna atoina kal kausar fasoli hirobika wanhar. Apa fasoli? Bukan, integrasikan ini Program dua program tuh, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Hirobika dengan ini, robika. dan pendidikan Wanhar, apa yang kamu ingin? Apa yang kamu inginkan, bukan korban. Kalau itu kalimatnya korban, maka ente udah sembelih kambing, sembelih sapi. iya Berusaha sama tukang kambing. iya gerakan kambing. Ini udah dibelokin lagi. Parah jadinya. Dari wanhar aja udah urusannya sama tukang kambing. Hah? Akekah juga begitu, urusannya sama tukang kambing. Padahal akekah itu adalah pembayaran fiskal. Buat nebus KTP anak laki-laki dan anak perempuan. Dibayar kemana? Ke negara, bukan ke tukang kambing. Sekarang bayar fiskal ke tukang kambing. Beli kambing, potong kambing. Astagfirullahaladzim. Kapan mau jadi negaranya nih? Hah? Lah kapan mau jadi kalipanya kalau begini nih? Tukang kambing nanti. Tukang kambing yang kaya. Iya. Bang Yana. Nah, terus kalimatnya kita lanjut lagi. Kemudian dia kelihatan. Nah, setelah pelajarannya selesai, coba ente presentasikan ini pelajaran. Belajar mempresentasikan cara bikin kursi, cara bikin papan tulis,
cara bikin speaker, cara dagang, semua ini nama. Kalau kira-kira nggak ada namanya, nggak ada prosesnya pasti. Karena ada nama, pasti ada prosesnya. Wah Pak, ini namanya batu, pasti ada prosesnya. Pengerasan batu, pelapukan batu, asal-usul batu, unsur batu, pasti ada prosesnya. Kepala batu. Semua yang ada nama, pasti ada prosesnya. Diajarin oleh Allah, pelajarin secara lengkap, full kurikulum. Terus kalimatnya? Kepada para malaikat. Nah, disuruh presentasi pada Dewan Musyawirin. Artinya kita punya pembanding bahasa. Benar nggak bahasa yang kita keluarin sebagai satu proyek? Terus? Seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini. Iya. Belajar menyebutkan nama semua benda. Itu motor. Kenapa motor itu bisa jalan? Itu benda. Kenapa mobil? Ada mobil. Kenapa ada kursi? Kenapa ada ini? Semua benda yang bisa diproses, yang akan menghasilkan inna atau innaka kausar. Nah sekarang kita udah sampai di situ. Kalimatnya udah turun belum? Belum. Dicoba dulu sama antitesis. Siapa antitesis itu yang adain? Yang tadi nama benar, yang satu yang buat merusak. Buat apa gunanya? Supaya beli PCR, Pak. Supaya beli baru. Tes. Betul. Supaya beli baru. Kalau ini bikin buat 100 tahun, kira-kira itu bikin lagi nggak? Makanya kita bikin. Gimana kapan rusaknya di bangku? Biar ente beli baru. Kapan kulkas itu rusak? Ente bisa bikin baru. Kapan mobil itu rusak? Bisa bikin mobil baru. Kapan motor itu rusak? Bisa bikin motor baru. Akan terus bergulir sebagai inna atau innaka kausar. Nggak putus kalau ente tahu. Kalau ente tahu proses. Makanya orang Arab nggak pernah mau buka bengkel. Rusak, buang, beli baru. Iya benar kayaknya. Hah? Siapa pernah ke Arab? Coba dah. Di Qatar, Kita di Dubai. pernah lihat di YouTube ya, benar. Karena kalau di Arab tidak ada Yamaha, namanya Ya Mahmud. Iya, ya makmur. Nah itu, di sini dikasih proses pertama. Gitu. Proses pertama dibikin antitesis, baru Adam diturunkan ke bumi. Presentasi selesai, maka Adam diberikan tempat namanya jannah. Silakan masuk jannah dan silakan konsumsi yang ada di situ. Tapi jangan lakukan antitesis. Tapi Adam melakukan antitesis, akhirnya turun dan bertemu dengan stakeholder. Stakeholdernya siapa? Iblis, jin, Syaiton. Saitan. Itu adalah Syaitoni. pertemuan antara Adam dan para stakeholder yang ada di Bumi. bumi. Sekarang saya tanya. Tadi kan ada kalimat tuh yang dijelasin sama Wanda. Pak Wanda pertama. Jangan kamu ikutin Langkah-langkah setan. langkah-langkah setan. Kalimat sebelumnya apa? Kalimat sebelumnya apa? Masuklah kamu dalam Islam secara akal. Masuklah ke dalam Islam, pelajarin tuh secara keseluruhan proyek kerja ini. Jangan ikutin langkah-langkah. Stakeholder. Berarti setannya ada di mana? Hah? Jangan ikutin langkah-langkah setan. Berarti setannya ada di mana? Di mana-mana, Pak? Di depan kamu. Wah. Saya. Wah. Gitu. Karena apa kalimatnya? Jangan kamu ikutin langkah-langkah Setan. Berarti setan itu udah bikin langkah dulu. Iya. Hah? Baru kita ikutin. Langkah-langkahnya yang Berarti berbahaya. setannya di depan. Iya, langkah-langkahnya yang berbahaya. Langkahnya yang berbahaya ini. Betul. Nah kita dimakan Batman kita ikutin. Batman. Nah ini permasalahan. Takiku, tak. Akhirnya proyek kita nggak ada benar karena kita ngikutin stakeholder. Kebiasaan stakeholder itu satu apa? Satu takabur, Bohong. yang satu malas. Yo, sada. Ayo, sada. Yang satu takabur dan yang satu Males.
Jangan malas ada. Udah aja stakeholder kerja. Nah, ketika kita ngikutin langkah-langkah itu, maka proyek kita gagal. Terus kita masuk sekarang, udah kita sudah sampai di bumi, maka kita diperkenalkan oleh dua orang anak Adam. Namanya Qabil dan Habil. Habil. Siapa Qabil? Siapa Habil? Qabil adalah kakaknya, Habil adalah adiknya. Itulah nama-nama. Tahu itu. Dia itu mah. Betul kan? Nah, Qabil itu dari kata qobala, yang dikabulkan, Bukan yang diterima. yang diterima, yang disetujui. Sedangkan kata hubal dari kata habil, Yang beda disetujui. tidak disetujui, penipu dan pembohong. Iya, tak kabur. Jadi yang membunuh siapa nih? Habil. Qabil. Habil. Makanya kalimatnya di surat Al-Maidah di depan, ceritakanlah dengan sebenarnya. Ini pada dibalik-balik. Iya. Hah? Habil membunuh? Iya, Qabil. Waduh. Qabil. Makanya di situ kalimatnya ceritakanlah dengan sebenarnya, jangan dibalik-balik. Bulak-balik buat. Yang menipu yang membunuh tidak penipu, yang tidak penipu membunuh yang penipu. Yang mana yang benar? Kabil membunuh Habil atau Habil membunuh Kabil? Habil membunuh Qabil. Hah? Habil membunuh Qabil. Habil membunuh Qabil. Kabil. Masa Qabil membunuh Habil? Apa yang diperebutkan oleh Kabil dan Habil? Woman. Bukan iklima. Hah? Bukan budak. Iklima itu suasana atau reason. Listen. Pengaruh masa. Pengaruh Tokoh mas. yang diperebutkan adalah pengaruh. Yang disetujui memperebutkan pengaruh, yang tidak disetujui memperebutkan Pengaruh. pengaruh. Iklim apa? Kalau dibilang iklim apa? Apa iklim? Perubahan. Cuaca. Bukan cuaca. Perubahan. Jadi yang diperebutkan bukan perempuan, tapi pasangan. Pasangan. Azwaj. Jadi kita harus perbaiki lagi nih sistem kita nih. Pertama udah rusak kita terjemahannya, terus sistemnya bolak-balik. Sekarang bagaimana kita masuk proyek yang benar? Kita buka sekarang surat Hud, surat 11 ayat 37. Coba baca. 37 Hud. 11:37. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Dan buatlah bahtera itu dengan Ya. pengawasan. ya. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan. Arti pengawasan apa? Under control, under surveillance, Controlling. under management, di bawah pengawasan, under surveillance, dimonitor pakai CCTV terus nggak berhenti begini. CCTV. Di bawah pengawasan siapa? Terus Dan petunjuk wahyu kami. dan petunjuk wahyu kami. Kami siapa? Allah. Allah, pemilik proyek. Terus ada instruksi lanjutannya apa? Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Iya, jangan banyak ngobrol sama orang-orang tetangga sebelah. Hah? Udah tuh, instruksinya perhatiin tuh. Jangan banyak ngobrol sama tetangga sebelah, mendingan ngobrol sama orang sendiri. Ini kebanyakan ngobrol sama tetangga sebelah. Akhirnya proyeknya jalan nggak? Berjalan. Enggak, kasihkan ngobrol. COD-nya nggak tercapai, OD-nya nggak tercapai, COD-nya nggak tercapai. Iya. Habis dah waktu ente dah. Wal asri, innal insana lafi khusrin. Rugi, bangkrut, Bangkrut. nggak dapet apa-apa. Itu ada instruksinya. Jangan ngobrol dengan orang sebelah kelamaan. Jangan kelamaan. Ngobrol boleh sebentar aja. Jangan kelamaan. Kalau kelamaan ente
bermasalah. Alasannya apa? Jadi, alasannya apa? Terusin. Dan sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Ente mau ikut tenggelam nggak? Tidak. Jangan banyak ngobrol, dia bakal ditenggelamin, ente bakal tenggelam juga. Iya. Hah? Ngobrol makan coko. Hati-hati ya. Tuh, saya pesenin aja nih instruksinya. Hati-hati, kalau ente Wih. kebanyakan ngobrol sama sebelah, ente akan tenggelamkan. Gawat. Ya, bukan gawat lagi. Bangkrut. Izin moderator mah. Jadi paham? Informasinya? Kita lanjut lagi ke surat 20 ayat 77. Toha. Toha 77. Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan sesungguhnya Nih, dan sesungguhnya, perhatiin lagi nih. Dan sesungguhnya. Jadi nggak main-main nih. telah kami wahyukan kepada Musa Telah kami instruksikan kepada Musa Alaihissalam. alaihissalam. Ya. Apa instruksinya? Maaf. pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israil Nah, pergilah kamu untuk melaksanakan proyek dengan hamba-hambaku, bukan sendiri, dengan tim. Terus, di malam hari schedule-nya tuh, pengajiannya malam, bukan pengajian pagi. Pagi untuk kerja-kerja, pagi untuk bisnis di sebelah. Malamnya kita ngaji bareng, jangan disisain, tiap malam harus ngaji kalau bisa, jangan seminggu sekali. Malam, kata Allah, kerjain tuh proyek kerjanya malam, jangan siang. Sekali, jarang atur sekali. Terus kalimatnya, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut maka buatlah jalan kering di laut. Tol laut. Apa namanya? Tol laut. Jembatan. Tol laut. Jokowi. Bukan tol air, tol ol. Tol ol. Ya, lanjut. Nah, terus kalimatnya, yang kering terus kamu tak usah khawatir akan tersusul kamu tidak usah khawatir akan tersusul. Artinya kalimatnya one way, nggak usah nengok ke belakang, lurus terus aja. Wa'akim wajhaka itu. Iya. Jangan ragu, lurus aja, kamu nggak akan tenggelam. Tapi kalau kamu balik muka, Aduh, gawat. tenggelam. Spion. Hati. Spion. Untung Sion diajak tuh. Kalau Yana spion nak. Spiona. Spion. Ini karena Yono spion. Maju terus. Nah, terus kalimatnya? dan tidak usah takut akan tenggelam Iya. Tidak usah takut akan tenggelam. Tenggelam. Lurus trik. Lurus terus aja udah. Lanjut. Lanjut. Nah, terus kalimatnya pokoknya? Pokoknya? maka Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka Ya, jadi ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar, udah disiapin yang namanya killing zone. Killing zone, tempat untuk membunuh lawan tanpa senjata, tapi dengan perangkap. Jebakan. Bahkan dijebak aja lawan dengan kekuatannya, dengan bahasanya. Gak perlu langkah senjata. Musa mau lari aja udah, tinggal ini jebakannya, masuk semua ke jebakannya. Wah. Coba kalau kita punya strategi perang nih, ya, senjatanya adalah zaman dulu adalah tombak sama Tambah kunci. Panah. Tanah. sama pedang. Sekarang kalau tombak dilempar begini 100 meter, larinya ke laut, mati nggak kira-kira? Yang enggak, Pak. Pasti mati, karena nggak ada perlindungan. Iya kalau ada nyawa. Betul nggak secara strategi? Iya.
pakai panah, nggak ada perlindungan, pinggir laut, mati nggak? Mati. Mati. Mesti larinya kemana? Ke gunung, kalau nggak ke hutan. Aman dah. Di panah bisa ngumpet, mentok pohon. Betul nggak? Tapi kalau ke pinggir laut gimana? Udah nggak ada perlindungan. Nggak ada perlindungan. Salah strategi kan Musa kalau dihitung. Padahal tidak. Musa udah bikin jembatan itu malam hari ketika Firaun tidur. Emang udah disiapin strateginya. Makanya ketika proyek itu harus dijalankan dengan strategi. Kapan kita melek, kapan kita tidur, kapan kita usaha, kapan kita ngaji. Betul. Kalau kita nggak atur seperti itu, maka proyek ini tidak akan pernah jadi. Dan Anda termasuk orang-orang yang gagal total. Nah, sekarang setelah kita tahu 3 proyek yang Ngesper kurangan ngesa. iya, diajukan oleh Allah, sekarang pertanyaannya, apa tujuan dilaksanakannya proyek? Apa? Tujuannya untuk apa? Apa tujuannya dibangunnya proyek? Iya, apalagi? Tujuannya baldatun taibatun warabun kafur. Itu kita sampai kaget ya. Tujuannya proyek itu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan Anda rumah sakit. Misalnya Anda butuh rumah sakit, pasti dibangun proyek rumah sakit. Anda butuh lapangan terbang, pasti bikin lapangan terbang. Masalahnya apa sekarang? Gak ada rumah sehat, Pak. Belum. Iya, belum ada ya? Iya, rumah makan ada. Iya, kalau Makan rumah. Hah? Jadi proyek itu diadakan untuk mengatasi permasalahan Anda, manusia. manusia. Terus yang kedua, hasil dari proyek itu adalah kemudahan dan keuntungan buat Anda. Itu tujuan dari proyek. Makanya laksanakan proyek Anda dengan baik. Itu pesan saya. Betul. Jangan jadi orang yang gagal dan buang waktu sia-sia dengan banyak ngobrol sama orang sebelah. Betul. Akhirnya Anda akan ditenggelamkan. Oke, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.